Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fauli Awina, Isnaini Nasrul Mukminin dan juga Siti Khofifah yang akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan jenazah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas studi fikih yang tentunya didampingi oleh dosen pengampu Ibu Mukhniatul Ilma MH. Dalam video ini nanti akan ada 10 materi yang akan dibahas oleh 3 presentator. Tentunya materi tersebut terkandung dalam bab yang ketiga, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan jenazah. Materi yang pertama yaitu tentang memandikan jenazah dan tata caranya. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memandikan jenazah. Sabda Rasulullah SAW saat mengetahui ada orang yang meninggal karena terjatuh dari untanya adalah, mandikanlah orang tersebut dengan air atau sidrin dalam kurung daun bidara. Lalu bagaimana tata cara memandikan jenazah? Yang pertama yaitu memandikan 3 kali atau lebih sesuai yang dibutuhkan. Dianjurkan memandikan jenazah itu sebanyak bilangan ganjil. Contohnya 3 kali, 5 kali, atau 7 kali dan seterusnya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan yang memandikan jenazah. Contoh, kalau 3 kali belum bersih, maka boleh sampai 5 kali atau 7 kali. Lalu yang kedua, jenazah diletakkan di tempat yang tinggi. Contohnya seperti di ranjang atau di kursi yang dijajar. Jadi saat memandikan jenazah itu tidak di bawah. Yang ketiga yaitu jenazah ditutup dengan kain. Jenazah ditutup dengan kain agar auratnya terjaga. Biasanya kain yang digunakan itu kain yang panjang atau jari. Untuk yang keempat yaitu air untuk memandikan jenazah hendaknya diberi sabun atau daun bidara atau juga dengan kapur. Selanjutnya yaitu menguraikan rambut jenazah. Saat memandikan jenazah itu rambutnya tidak boleh diikat, harus diuraikan. Kalau perempuan itu dibagi menjadi 3 kepang, diletakkan di belakang. Lalu memandikan jenazah dimulai dari sebelah kanan, seperti kita mengambil air wudhu. Selanjutnya yaitu jenazah juga dicebokkan menggunakan sarung tangan. Jadi bukan hanya kebersihan dari luar saja ya, jenazah juga perlu dibersihkan bagian alat kelaminnya menggunakan sarung tangan. Lalu sarung tangan diganti dan membersihkan bagian mulut jenazah, itu juga penting. Selanjutnya yaitu kepala dan janggutnya dibasuh dengan air lalu disisirkan. Jadi kepalanya itu juga dikeramasin lalu disisirkan pelan-pelan. Kita masuk materi yang kedua, orang yang berhak memandikan jenazah. Tidak semua orang itu berhak memandikan jenazah ya. Ada beberapa orang tertentu yang berhak. Di antaranya yaitu yang pertama, jika jenazahnya perempuan, maka yang boleh memandikan itu sesama perempuan, suaminya atau mahramnya. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang boleh memandikan yaitu sesama laki-laki, istrinya atau mahramnya. Lalu yang kedua, jika suami dan mahramnya ada, maka yang lebih berhak memandikan yaitu suami. Selanjutnya yaitu kalau istri dan mahramnya ada, yang lebih berhak memandikan yaitu istrinya. Untuk yang ketiga, kalau di daerah tersebut ada perempuan yang meninggal, tapi di sana tidak ada mahramnya, hanya ada laki-laki saja dan juga tidak ada suaminya, maka sebaiknya jenazah tersebut ditayamumkan saja. Begitu juga dengan jenazah laki-laki. Kalau ada seorang laki-laki yang meninggal dan di tempat itu tidak ada sesama laki-laki atau juga istrinya, maka sebaiknya ditayamumkan saja. Dan untuk jenazahnya anak-anak, untuk yang memandikan itu boleh laki-laki atau perempuan. Dan untuk materi yang ketiga yaitu mengkafani jenazah. Jenazah yang sudah dimandikan itu tahap selanjutnya yaitu dikafani. Kain kafan tersebut diambilkan dari harta jenazah kalau ia meninggalkan harta. Kalau tidak, maka sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk membelanjakannya. Kalau juga tidak mampu untuk membelanjakannya, maka kain tersebut dapat diambilkan dari baitul mal yang diatur dalam hukum. Lalu untuk mengkafani jenazah,
Untuk mengkafani jenazah yaitu kain dihamparkan sehelai demi sehelai dan dianjurkan setiap lapis kain itu diberi wangi-wangian. Lalu mayat diletakkan di atasnya dan kedua tangan diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri. Mayat perempuan hendaknya dikafani dengan 5 lembar kain, yaitu basahan atau kain bawah, baju, tutup kepala, kerudung, dan kain yang menutupi seluruh badannya. Kita masuk materi yang keempat, yaitu mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah merupakan salah satu praktek ibadah yang dilakukan seorang muslim apabila ada seorang muslim lain yang meninggal. Hukum dari mensolatkan jenazah yaitu fardu kifayah. Lalu apa saja syarat-syarat yang perlu dilakukan saat melakukan sholat jenazah? Yang pertama yaitu sholat jenazah sama halnya dengan sholat lain, harus suci, bebas dari hadas kecil atau besar, dan tentunya menghadap kiblat. Lalu yang kedua, sholat jenazah dilaksanakan apabila jenazah sudah dimandikan dan juga sudah dikafani. Yang terakhir, letak mayit sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali salat dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Kemudian untuk rukun-rukun sholat jenazah ada 8, yaitu yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga 4 kali takbir yang diselingi dengan beberapa bacaan, yang keempat membaca Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama, yang kelima membaca sholawat Nabi sesudah takbir yang kedua, yang keenam berdoa sesudah takbir ketiga, yang ketujuh berdoa sesudah takbir yang keempat, dan yang terakhir salam. Yang pertama ialah tata cara sholat jenazah. Pertama, niat. Untuk jenazah laki-laki niatnya ialah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan niatnya usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Takbir yang pertama kemudian membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua kemudian membaca sholawat atas Rasulullah minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir yang ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah. Untuk laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Untuk perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat, bila jenazahnya laki-laki, bacaan doanya ialah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa firlana walahu. Untuk jenazah perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtimna ba'daha wa firlana walaha. Dan yang terakhir adalah salam. Adapun poin yang kedua ialah sunah-sunah sholat jenazah, antara lain mengangkat tangan pada saat takbir, merendahkan bacaan sholat, membaca tahiyat sebelum mengerjakan sholat, memperbanyak shaf tapi ganjil, dan yang terakhir disunahkan berjamaah. Poin yang ketiga ialah hukum sholat jenazah bagi perempuan. Sebagian ulama memandang bahwa sholat perempuan atas mayit itu tidak dapat membayar fardu kifayah kalau laki-laki masih ada. Tapi ulama lain berpendapat bahwa sholat perempuan itu dapat membayar fardu kifayah karena sholat mereka sah. Keutamaan sholat berjamaah dalam sholat jenazah. Sholat jenazah disunahkan berjamaah dan hendaknya dijadikan 3 shaf. Satu shaf sekurang-kurangnya 2 orang. Poin yang kelima ialah sholat gaib. Adalah sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di hadapan kita atau gaib, baik karena jenazahnya berada di tempat jauh dan tidak terjangkau untuk disolatkan atau karena jenazahnya sudah dikuburkan. Poin yang keenam ialah membawa jenazah ke kubur. Sesudah mayat dimandikan, dikafani dan disolatkan, lalu dikubur, dipikul di 4 penjuru dan hendaklah berjalan ke kuburan dengan segera. Poin yang terakhir ialah menguburkan mayat atau jenazah. Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah atas orang hidup. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang-binatang buas
Sebab maksud menguburkan jenazah ialah untuk menjaga kehormatan jenazah itu dan menjaga kesehatan masyarakat di sekitar tempat itu. Sunah-sunah dalam menguburkan jenazah. Pertama, berjalan cepat ketika mengangkat jenazah. Kedua, disunahkan untuk tidak duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Ketiga, disunahkan untuk mengubur jenazah di pemakaman. Kelima, disunahkan untuk memperluas dan memperdalam kuburan. Keenam, disunahkan bagi orang yang memasukkan mayat ke dalam kuburan untuk membaca doa. Ketujuh, disunahkan bagi orang yang ada di kuburan untuk melempar tanah sebanyak 3 kali menggunakan kedua telapak tangan setelah liang lahat ditutup. Kedelapan, disunahkan untuk mengumpulkan kerabat yang telah meninggal di satu wilayah pemakaman. Larangan-larangan yang berhubungan dengan kuburan. Pertama, tidak boleh duduk di atas kuburan. Kedua, tidak boleh menulis sesuatu di atas kuburan. Ketiga, tidak boleh berjalan di atas kuburan dengan menggunakan alas kaki, kecuali ada uzur. Keempat, tidak diperbolehkan membuang hajat di kuburan. Kelima, diharamkan menyembelih hewan di kuburan dan diharamkan pula memakan hewan tersebut. Tidak boleh meletakkan pelepah kurma atau pelepah yang lainnya di atas kuburan. Tidak boleh meletakkan kain hijau di atas keranda yang bertulis. Tidak boleh meletakkan kain hijau yang bertuliskan ayat kursi di atas keranda. Takziah yaitu melayat keluarga jenazah secara langsung maupun tidak untuk menghibur mereka dengan cara mengucapkan belasungkawa, mensolatkan, menganjurkan bersabar dan tabah menghadapi dan menerima musibah dan cobaan, serta mendoakan jenazah agar mendapatkan ampunan di semua dosa dan kesalahannya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia, surga Allah. Tujuan takziah: pertama, mengurangi beban yang diterima. Kedua, mengurangi kesedihan yang dialami. Ketiga, bisa menerima musibah dengan sabar dan ikhlas bahwa itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Hal-hal yang perlu diperhatikan: pertama, jangan menangisi jenazah dengan berlebihan. Kedua, jangan menjelek-jelekan jenazah. Ketiga, jangan menambahi beban pikiran baik mental maupun materi. Keempat, memberikan sumbangan baik materi atau berupa uang atau lainnya. Kelima, dianjurkan kepada pelayat agar membuatkan makanan untuk keluarga jenazah. Keenam, dilarang meratapi jenazah. Ziarah kubur. Pengertian ziarah kubur: secara etimologis, kata ziarah berasal dari bahasa Arab. Kata ziarah ini merupakan isi masdar dari kata zara yazuru ziyaroh yang berarti berkunjung, sedangkan kata makam juga berasal dari bahasa Arab yang berarti kubur. Dari pengertian ini, maka ziarah makam secara sederhana dapat berarti berkunjung ke makam. Menurut syariat agama Islam, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar menengok kubur, bukan sekedar menengok ke makam orang tua, bukan sekedar menengok ke makam wali, bukan hanya sekedar menengok makam pahlawan, bukan pula untuk sekedar tahu dan mengerti di mana seorang dikuburkan, atau bukan hanya sekedar mengetahui keadaan kuburan atau makam. Akan tetapi, kedatangan seseorang ke kuburan atau ke makam dengan maksud untuk berziarah adalah mendoakan kepada yang dikubur atau yang dimakamkan dengan mengirim doa untuknya, dengan pahala dari bacaan ayat-ayat Al-Quran dan kalimat thayyibah seperti bacaan tahlil, tahmid, tasbih, dan sholawat.
Hukum ziarah kubur. Ziarah kubur memang dianjurkan dalam agama bagi laki dan perempuan, sebab di dalamnya terkandung manfaat yang sangat luar biasa. Baik bagi orang yang telah meninggal dunia berupa hadiah pahala bacaan Al-Quran, ataupun bagi orang yang berziarah sendiri, yakni mengingat manusia akan kematian dan pasti akan menjemputnya. Ziarah kubur secara umum dapat dikategorikan dalam dua tipologi. Pertama, ziarah makam yang bersifat syariah yang dianjurkan oleh syariat, dan ziarah makam yang bersifat bid'ah tidak dianjurkan oleh syariat. Dari uraian yang termaktub di atas, maka yang termasuk ziarah yang dianjurkan yaitu bersifat syariah adalah ziarah yang mengandung kemaslahatan seperti meningkatkan keimanan seseorang dan ketakwaan. Sedangkan ziarah yang dilarang adalah ziarah yang berpotensi menyekutukan Allah, sebagai mana yang dijelaskan bahwa hal semacam ini haram hukumnya. Adab dan larangan ziarah makam. 1. Berperilaku sopan dan ramah ketika mendatangi area pemakaman. Kedua, suci dari hadas besar dan kecil serta suci dari najis. Hal ini lebih utama bagi orang yang akan melakukan ziarah karena aktivitas yang dilakukannya berhubungan dengan Tuhan. Ketiga, memberikan salam. Keempat, mendoakan orang yang telah meninggal. Hikmah ziarah kubur. Ziarah kubur akan mengingatkan seseorang terhadap akhirat dan kematian, sehingga dapat memberikan pelajaran dan ibroh yang baik bagi orang yang berziarah, sehingga dapat memberikan dampak yang positif dalam kehidupannya. Kedua, mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia dan memohonkan ampunan untuk mereka atas segala amalan di dunia. Ketiga, untuk menghidupkan sunnah yang telah Rasulullah SAW. Keempat, untuk mendapatkan pahala kebaikan Allah dengan ziarah kubur yang dilakukannya.